Karena sejujurnya kali kayak Oke, bedah bareng gimana, gitu. Fa? Gimana? Diulang. Kenapa? Nah ini pertama kali bedah sesi bareng, pertama kali ketemu nih sama Bapak nih, ngobrol banyak gitu. Jadi kayak nambah wawasan, soalnya kan sebelum-sebelumnya saya hanya ngeliat nih lewat beberapa video-video, terus Mm-mm. bukan cuma Bapak, banyak teman-teman yang lain yang kayak buat jadi pembelajaran juga buat saya gitu. Nah ini makanya saya seneng banget bisa ngobrol langsung gitu loh. Oh ya, jadi itu ini aku sharing sedikit ya gitu. Aku sebenarnya kalau nggak ditanya ini ya juga nggak aku jelasin sih gitu. Jadi kalau misal banyak ya dari teman-teman yang pengen aku ngadain webinar, seminar gitu, langsung aku jelasin soal CV lah, soal inilah LinkedIn lah khususnya paling banyak ya tips-tips biar LinkedInmu tuh kuat gitu. Tapi aku bukan gitu cara mainku gitu. Aku nggak bakal ngebiarin orang yang kenal sama aku walaupun belum pernah ketemu secara langsung gitu itu nggak ngomong. Aku adalah orang yang akan maksa orang tuh ngomong, bahkan pemalu sekalipun. Mau kamu orang yang seintrovert apapun, aku pendiam kak. Aku kalau nggak ditanya nggak ngomong, aku nggak punya hawa kehadiran, aku nggak punya bayangan, terserah alasannya apapun. Pokoknya orang sediem apapun gitu ya, nggak bakal aku izinin diem di depanku. Makanya aku kepikiran daripada gitu ya, aku bikin seminar. Ntar misalkan, oke sesi pertama tiga penanya, sesi kedua tiga penanya, terus buat apa gitu? Gunanya buat apa gitu? Karena aku mikir ya, ini pendapatku pribadi, orang yang sharing soal CV dan lain-lain udah terlalu banyak. Aku tuh mikir, kalau aku adalah orang yang bener-bener bingung, pengen nanya, tapi aku takut, aku insecure. Waduh, ngapain nih? Apalagi banyak gitu kan. Waduh, aku gimana nih nanya ya? Ini pertanyaan receh lagi, padahal aku pengen nanya. Kalau nggak nanya aku nggak tahu, kalau aku nanya nanti dianggap gimana-gimana. Nah, udah gitu. Aku nggak mau tuh memupuk overthinking orang-orang yang bahkan aku nggak kenal gitu kan. Gitu. Sehingga aku bikin konsep semacam ini gitu. Mendingan kalian sabar, aku urutin satu-satu gitu. Gitu. Dan free. Kenapa free? Karena aku pernah ada di posisi kalian, di mana aku pengen dibantu sama orang, tapi aku nggak tahu solusinya gimana gitu. Aku pernah ada di kondisi itu, sehingga aku sekarang balik ke hal yang sama gitu. Jadi bayar aku dengan kesabaran aja. Tinggal tunggu antreannya, aku bantu tanpa ada bayar-bayar kok gitu. Mau review inilah, review inilah silahkan. Dan kalian berhak untuk tidak percaya setiap hal yang aku bilang gitu. Jadi aku sering bilang bahwa nggak usah percaya aku bilang, buktiin aja dulu, lakuin aja dulu gitu. Jadi jangan jangan langsung oh ya itu pasti gitu, no, buktikan aja dulu, lakuin gitu. Nah itulah yang aku lakuin. Kenapa aku lebih suka kayak gini interaksi langsung biar orang yang diem pun jadi ngomong, yang ngomong akhirnya tahu. Nah, kalau udah kebuka, nanti kan jadi tahu, oh masalahmu tuh di sini loh gitu. Kalau pendiam, aku pun juga bingung. Siapapun kalau ketemu orang diem itu bingung. Di otak kita tuh kayak ini diem kenapa ya? Sakit gigi, udah paham, bingung mau ngapain. Akhirnya di otakku sendiri kan, jangan-jangan. Nah, daripada jangan-jangan gitu. Bagusnya itu adalah kita memang nggak bisa ya baca pikiran dan baca hati orang. Tapi setiap isi hati dan isi pikiran yang sudah dikonversi menjadi hal-hal yang ditunjukkan oleh indera kita itu bisa ditangkal gitu. Jadi kalau aku ngeliatin kamu aku nggak tahu, begitu tanganmu gini, wah pusing nih gitu. Aku tahu gitu, gitu kan. Kalau kamu diem, aku nggak tahu. Kalau tiba-tiba kamu gini, wah sakit gigi gini gitu. Jadi itulah makanya aku pengen interaksi kayak gini gitu. Oke? Kok malah jadi cerita ini ya? Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya yang bisa kita diskusikan. Wih, sesi 2, general sesi 2 jarang-jarang nih. Apalagi yang pengen kamu tanyain? Bebas. Aku pengen nanya sih, sebenarnya portofolio itu penting apa enggak, Pak? Soalnya kan aku ngelihat beberapa di LinkedIn ya, teman-teman jaringan aku, apa namanya koneksi aku tuh kan karena emang di bidangnya tuh komunikasi, desain grafis, desain komunikasi visual DKV. Nah, itu rata-rata tuh mereka bikin portofolio untuk menonjolkan eh, ibaratnya skill mereka gitu terhadap user ataupun HR. Nah, apakah kalau misalkan, apalagi kan posisi aku ini bagiannya human research nih, apakah perlu untuk adanya portofolio sebagai lampiran pendukung? Oke, jadi gini ya. Portofolio itu penting, tapi tidak setiap lowongan pekerjaan harus kamu lampirin portofolio. Biasanya yang diminta.
Atau yang jadi gini, biasanya yang diminta. Kalau nggak diminta, di situ kamu juga bisa melampirkan dengan pertimbangan tertentu. Misalkan kamu ngirim lamaran untuk yang beda bidang gitu. Bidangmu human resources, tapi kamu ngelamar kerja sebagai seorang copywriter. Nggak nyambung gitu. Tapi kamu bisa itu, kamu belajar itu. Sehingga kamu ngirimkan lamaran. Kalau kamu ngirimkan lamaran CV gitu ya, HR, ngirim lamar jadi copywriter. Nggak bisa ini. Tapi kamu ada portofolio. Portofolio itu kan bukti karya. Mm. Di mana kamu di luar juga pernah jadi freelance writer gitu, bikin konten yang dimuat di banyak media, punya blog sendiri gini gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh bilang bahwa saya itu ngirim lamaran beda bidang itu nggak asal, karena saya juga punya pengalaman. Mungkin pengalaman ini bukan di pendidikan formal saya, tapi di pendidikan non formal. Sebagai buktinya ini, saya pernah menulis sekian banyak artikel, saya terbiasa menulis artikel dengan tema ini, dan setiap tulisan saya udah dimuat di banyak tempat, bahkan ada yang muncul di sini nih, mamerinya ke sana, kayak gitu. Memang benar bahwa kayak jurusan-jurusan yang tadi kamu sebut gitu ya, yang hubungannya sama ada desain dan lain-lain gitu, itu akan diuntungkan untuk menunjukkan portofolio, betul. Mereka kan lebih mudah gitu, ya kan? Tapi bukan berarti jurusan lain nggak bisa nulis portofolio, kata siapa gitu. Beberapa waktu yang lalu ada rekan juga yang Zoom sama aku bilang, Kak, bidangku tuh musik, Kak. Gimana portofolionya? Gimana mengkonversi suara ke media cetak gitu? Nggak bisa gitu. Nah, kita harus paham dulu yang namanya portofolio itu nggak harus cetak. Portofolio bentuknya video juga boleh, gitu kan? Gitu. Nah, sekarang mengkonversi audio jadi visual itu gimana? Gitu. Ya terserah. Kalau kamu butuhnya cetak, ya udah kamu musik kan. Pernah perform di sana sini? Iya. Misalkan di acara ini ada tim kontingen Indonesia di mana, gitu kan? Gitu. Pentas di mana? Udah upload videonya ke YouTube, di screenshot tuh, saya taruh kasih URL-nya gitu, event ini udah jadi portofolio gitu. Pengen tahu lebih detail kunjungin aja, itu kasih QR code, kalau nggak digituin udah gitu. Itu pun jadi ibarat suara aja bisa divisualin gitu, gitu kan, suara aja bisa dibikin cetak gitu, bisa bisa aja gitu. Nah aku kan hubungannya sama human resources, bisa nggak itu aku mau bikin portofolio, aku balik lagi gitu. Kalau dibilang bisa ya bisa gitu, tapi kan nggak semua, ya nggak semua harus dibikin portofolionya. Tapi kalau dibikin bisa bisa nggak, ya bisa bisa aja kayak gitu. Apa sih, misalkan portofolio itu satu bisa bukti karya, oke, jadi kamu pernah bikin ini bikin itu gitu. Atau yang nomor dua, kamu bisa nunjukkan apa, bukti momen. Karya itu jangan cuma dilihat sebagai suatu produk yang dihasilkan, tapi momen-momennya gitu. Misalkan kamu tadi ya ada acara di mana, mimpin suatu apa presentasi di mana dan lain-lain, momen-momen organisasi kamu gitu-gitu, boleh gitu, ya kan? Portofolio itu macam-macam, sosial media kamu bisa jadi portofolio kamu gitu. Kamu orang orang seorang eh, tadi ya human resource, terus habis itu daftar kerja sebagai sales gitu, ada pengen cantumin portofolio dari mana, orang aku ngurusin orang kok jadi sales. Oh, ternyata kamu pakai TikTok, ya kan? TikTok Shop gitu, kamu live di situ. Misalkan lagi live nih, yo laku sekian nih gitu misalkan. Ya, waktu live kamu screenshot gitu misalkan gitu. Atau kamu jualan ternyata di Instagram. Set, aku jualan-jualan gitu. Jadi kalau aku ngelihat jurusan kamu HR nggak nyambung kalau kamu pengen jadi sales. Tapi di sini kamu biasa jualan secara online gitu. Bahkan kamu misalkan jualan di mana, di Shopee atau marketplace manapun gitu kan, gitu, kamu statusnya udah star seller gitu, ratingnya udah bintangnya udah bintang 5 gitu, gitu. Ya udah kurang apa lagi gitu, bisa gitu. Portofolio itu bukti karya, bisa karya yang bener-bener hasil, bisa proses. Nah, namanya karya itu jangan selalu dibayangkan hasil akhir ya, proses itu karya gitu, gitu. Sama kayak inilah, sama kayak apa ya, misalkan ya sepatu gitu, oke. Itu kan nggak usah sepatu deh, susah. Pakaian aja deh gitu, pakaian gitu. Kan ada orang yang karyanya tuh beda-beda,
Ada Benar. perusahaan yang karyanya itu benang. Ada perusahaan yang memproses benang jadi kain. Ada yang proses kain jadi pakaian gitu. Apa apa bisa kita bilang bahwa orang yang kerja di perusahaan, maaf nih, perusahaan kain itu nggak kerja, nggak ada karyanya gitu. Kamu kerja jadi operator produksi misalkan, produksi menghasilkan dari macam-macam jadi benang gitu. Apa orang yang kerja di perusahaan benang itu berarti orang yang nggak kerja karena belum jadi itu, masih bahan misalkan atau produk setengah jadi. Jadi bisa disebut karya kalau udah jadi baju kan enggak gitu. Nah, ini contoh analoginya gitu. Bahwa bukti karya itu tidak harus selalu dengan hasil akhir. Walaupun orang-orang yang bisa menunjukkan hasil akhir itu diuntungkan. Kayak gitu. Ya kan? Kalau kamu punya portofolio udah pernah menjadi sutradara misalkan, nggak harus kan yang kamu tampilin itu adalah momen kalau filmnya udah jadi, udah kejual sekian, udah ditonton sekian selama sekian minggu, itu terus dia udah masuk di top rankingan gini gitu. Mungkin pada saat di belakang kamera kamu lagi memberikan pengarahan, nge-briefing, ngajarin gini gitu, marah-marah gitu-gitu. Momen-momen itu juga bisa kamu taruh gitu. Bahwa di situ ada unsur komunikasi dengan soft skill lah yang ingin kamu tonjolkan lewat momen-momen peristiwa tersebut. Kayak gitu. Nah, itu bisa dibikin di portofolio. Balik lagi, apakah harus selalu melampirkan portofolio? Ya enggak. Tapi kamu punya portofolio, nggak ada salahnya. Kalau nanti dadakan diminta. Kayak gitu. Ya kan? Itu. Balik lagi, formatnya nggak harus PowerPoint gitu ya. Callback lagi gitu kan yang tadi gitu. Itu. Jadi portofolio bentuknya, ingat ya, bukti karya gitu. Yang kamu klaim di CV, tunjukkan karyanya di sini. Nggak harus karya tuh hasil akhir, momen juga boleh gitu. Jangan bayangkan yang susah-susah, bahkan yang audio pun bisa dibikin visual, bisa dibikin cetak gitu. Gitu. Bisa gitu. Nggak harus kayak yang susah gimana-gimana itu nggak kayak gitu. Bisa gitu. Nah, nanti kita di sesi detail aja, kita ngobrolin detail soal portofolio kalau Iya, memang kamu baik. butuh gitu. Oke. Oke, menarik ya. Apalagi yang pengen kita diskusikan. Boleh loh. Seru. Apalagi ya, soalnya sejauh ini sih aku tuh lebih arahnya ke apply perusahaan. Kalau Mm-mm. belum kalau interview tuh sampai saat ini belum, baru yang kemarin di hari ini sekarang hari apa ya? Di Mm-mm. hari Jumat kemarin interview. Itu dipanggil lagi tuh setelah aku udah vakum hampir sebulan nyari Mm-mm. kerja, terus dipanggil lagi tuh di interview kemarin. Sampai sejauh ini belum ada lagi lewat job street, belum ada panggilan, posisi yang dilamar apa namanya udah tutup lowongannya kayak gitu. Rata-rata sih email yang dapet tuh kayak gitu sih, Pak. Oke. Apa? Kamu kirim lamaran udah tiap hari belum? Iya, tiap hari Udah tiap hari lewat ya? Grid, lewat Jobstreet, lewat Kaliber, lewat LinkedIn, terus Mm-mm. sampai ke lewat website loker BUMN, lowongan terpadu. Cuma rata-rata tuh banyakan email yang gak lolos itu lewat Glean sama Jobstreet. Oh, oke. Yang kamu lamar itu apakah yang sesuai bidang atau yang tidak sesuai bidang juga kamu lamar? Rata-rata sih sesuai bidang, misalkan kayak waktu itu kan aku posisinya pernah jadi internship di tax intern kan Mm-mm. di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Mm-mm. aku ngelamar tuh bagian tax. Terus Mm-mm. kalau enggak aku lamar sebagai staf administrasi. Rata-rata sih itu yang sesuai dengan bidang intern kemarin. Mm-mm. Cuma tetap posisinya yang dilamar sudah tidak membuka lowongan tersebut. Oke, aku nggak bakal banyak ngobrol soal itu gitu, karena aku akan bilang bahwa kalau memang yang kamu lakukan sudah sebenar itu, berarti kan balik lagi kayak tadi ya, datanya udah banyak. Tapi kan aku harus mastiin juga data-datamu itu data yang memang itu data yang bisa diolah ya, atau itu data yang masih harus dibersihkan dulu, dicuci dulu gitu. Aku harus ngecek dulu. Sama seperti platform-platform tadi, CV. Aku ngomong soal CV. CV itu harus dua. Pertama, benar cara bikinnya. Dua, benar cara pakainya. Kamu udah bisa nulis CV dengan baik dan benar pun itu nggak cukup. Kamu harus tahu, memperlakukan CV lewat email sama lewat job street pasti beda. Memperlakukan CV lewat job street sama lewat LinkedIn juga beda. Gitu. Aku tahu kok Kak cara ngirim lamaran lewat LinkedIn, ya.
Tapi namanya bener mengirimkan CV via LinkedIn itu bukan sekedar tahu cara nyari lokernya, tahu cara ngirimnya, baik itu klik lewat easy apply atau akhirnya follow up lewat email. Tapi kamu harus pastikan LinkedIn-mu itu benar bikinnya, udah lengkap. Terus LinkedIn-mu tuh hidup gitu. Karena LinkedIn itu sosial media. Jangan jadikan LinkedIn optimal di medianya aja. Media menemukan info loker dan media melamar kerja. Unsur sosialnya mana gitu. Dan aku yakin kalau misalkan masih kayak tadi hasilnya dan aku belum lihat dulu ya nanti di sesi detail. Emang udah semacam itu yang udah kamu lakukan, maka aku merasa bahwa di sosial media kamu brandingnya yang masih kurang kayak gitu. Karena itu kenapa? Karena tadi kalau kita hanya menunggu keaktifan respon dari setiap lamaran yang kita kirimkan melamar ini, kita kan nunggu nih gitu. Padahal ya yang namanya pekerjaan itu bisa datang pakai dua cara. Ada sebagian teman-teman yang dapat kerja gara-gara ngelamar. Ada sebagian lain yang dapat kerjaan dengan cara ditawari, dapat tawaran. Nah, aku nggak tahu kerjaanmu selanjutnya tuh gara-gara ngelamar atau ditawari. Aku pengen mastiin dulu, ya, potensi kamu ditawari itu sebesar potensi kamu ngelamar juga. Kayak gitu. Nah, ditawari ini branding. Branding itu lewat sosial media. Paling gampang LinkedIn. Nanti aku cek LinkedInmu gimana. Karena kebanyakan case yang sedemikian ini, yang kayak gini gitu ya. Kebanyakan di tahun 2022, LinkedIn-nya nggak optimal. Banyak teman-teman memperlakukan LinkedIn seperti Jobstreet ibaratnya, atau seperti portal pencari kerja. Cuma buat ya bikin akun dalam tanda kutip yang menurutku seadanya, ngirim lamaran sana sini, tapi kamu lupa bahwa dia sosial media gitu. Kenapa kok nggak nambah koneksimu, kok nggak tumbuh, followingmu nggak tumbuh, kenapa nggak bikin postingan rutin, kenapa profilmu nggak dilengkapi, yang itu akhirnya bikin kamu susah menjadi anomali, kelihatan menonjol dibandingkan orang yang lain. Orang di luar sana dengan bidang kayak kamu, dengan kelebihan seperti kamu itu ada banyak gitu. Nah, yang harus kamu lakukan itu adalah kelihatan menonjol dulu. Tarik orang, ya, dalam tanda kutip, paksa orang untuk baca CV-mu kan gitu. Kalau mengirimkan Iya. lamaran kan iya. Nah, sekarang gimana caranya paksa orang untuk mengunjungi LinkedIn-mu dan yakin kalau kamu tuh oke, kayak gitu. Nah, aku pengen optimalkan dari sisi situ dulu. Baru nanti secara detail aku akan jelaskan ke mana-mananya tadi. Gitu. Ah, oke. Masih Pak, ada lagi nggak pertanyaan? satu lagi boleh? Boleh. Apa tuh? Aku mau nanya, kan aku tuh emang lewat beberapa beberapa website buat nyari kerja itu kan emang harus menyertakan CV. Nah, aku tuh masih bingung nih. Kadang ada perusahaan yang emang butuh CV-nya itu pakai ATS friendly, satu lagi sama CV yang kayak saya kirimkan sama Bapak tuh. Nah, kadang kalau misalkan aku lamar lewat ATS jarang banget dipanggil, tapi ketika aku ngelamar lewat apa namanya CV yang berwarna, CV yang ber ya pokoknya Berdesain lah ya, ada desainnya gitu. berdesain itu malah banyak banget yang ngedapat interest gitu loh dari perusahaan itu untuk ke tahap selanjutnya. Itu Ya, bagaimana ya? menarik nih pertanyaan kamu ini udah cukup lama nggak ditanyain di sesi Zoom sama aku. Jadi CV ATS atau CV kreatif itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Sama-sama bagus, yang penting cara pakainya. Nah, kita harus sadar bahwa tadi balik lagi. Kita tuh kalau udah ngelakuin sesuatu akan ada yang bisa kita evaluasi. Banyak dari teman-teman yang pernah Zoom sama aku, udah lumayan lama, CV ku aku ada yang bilang misalnya nih, ada yang bilang sama aku, "Kak, CV ku aku ubah jadi ATS friendly kok panggilan menurun." Aku percaya. Kak, CV ku udah aku jadiin ATS malah panggilan jadi banyak. Aku juga percaya. Kak, aku coba pernah uji, Kak. Aku ngirim CV ATS, ngirim CV kreatif, tapi dua-duanya panggilannya juga ada gitu. Jumlahnya juga banyak. Ya, aku percaya juga. Masing-masing orang punya preferensi sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya journey sendiri-sendiri. Maka saat kamu yakin sudah punya CV yang benar, punya platform yang benar, diuji dulu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh pada dasarnya punya keinginan yang beda-beda. Misal kita teman seangkatan, aku juga cewek deh, sama-sama cewek, kita teman seangkatan, IPK kita sama, ibarat jurusan kita sama, tapi kan belum tentu karir impianku tuh sama kayak karir impianmu. Barangkali aku cuma nyari kerjaan di kotaku, kamu mau di seluruh Indonesia. Aku cuma nyari kerjaan buat posisi ini. Tapi kamu ya sesuai bidang oke, nggak sesuai bidang juga oke.
Aku di luar kuliah ini, aku punya kegiatan jadi tutor bahasa Inggris. Maka aku kan nyari kerja sesuai bidangku atau ya paling nggak jadi tutor. Kamu di luar bidang ini, kamu punya kerjaan sampingan misalkan jadi barista. Kamu di sini-sini. Jadi kamu ngerjain ngelamar kerja yang di luar bidang sesuai dengan bidang itu ya nggak masalah. Bahkan orang yang sama pun nggak ada yang identik gitu. Gitu. Sehingga sesuaikan saja dengan jurnimu. Saat jurnimu itu sudah bilang bahwa CV-mu jadi ATS friendly, panggilannya malah dikit. Ya udah, ngapain dibikin ATS friendly? Lanjutin aja yang udah bagus gitu. Oke. Okay? Kalau misalkan kayak oke, okay, CV-ku udah aku bikin jadi ATS friendly, panggilannya jadi lebih banyak. Ya udah pakai ATS friendly-nya aja gitu. Oh, kalau aku pakai kreatif udah lebih banyak, ya udah pakai kreatifnya aja dulu. Artinya apa? Itu bisa jadi tanda. Oh, berarti aku udah nangkep nih. Tipe-tipe loker begini cocok untuk CV begini. Tinggal cari yang banyak aja gitu. Kamu udah punya journey-nya, kamu udah punya, oh ini. Nah, itu loh, seninya tuh di situ. Kita nggak punya data, daftar perusahaan yang sudah memiliki sistem ATS friendly gitu. Gitu. Kita Bener. nggak ada kayak gitu. Ya, ibaratnya gini aja deh. Dalam satu kampung, kira-kira Pak RT punya data nggak? Daftar warga yang punya mobil, gitu. Kan Pak RT pun juga nggak punya datanya, gitu. Dan bahkan kalau Pak RT punya datanya, apakah setiap orang yang punya mobil akan selalu menggunakan mobilnya untuk bepergian? Bener juga sih. Barangkali jalan kaki, sepeda, motor, gitu. Sama. Ini katakan perusahaan, kita nggak ada datanya nih perusahaan yang punya ETS friendly mana. Tapi apa setiap perusahaan yang punya ETS friendly akan memproses menggunakan sistemnya dia yang ATS mulu gitu. Sistem applicant trackingnya ini. Barangkali kalau untuk loker-loker level tertentu nggak pakai sistem, bener-bener butuh mata recruiter. Karena kan banyak perusahaan besar yang HR yang tipe ini boleh untuk free entry lagi Astagfirullah, free entry new entry sama sampai dengan level-level basic gitu kan. Tapi kalau untuk level manajerial ke atas butuh HR yang level ini yang boleh ngeproses. Nah, kalau level tinggi gini nggak bakal pakai itu kan? Ya nggak sih gitu. Pasti lebih fit and proper testnya tuh lebih ketat gitu nggak sih gitu. Nggak bakal pakai sistem yang kita akan melewatkan orang hebat gara-gara nggak kebaca di sistem kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi. Diuji aja gitu. Oke, aku sehari tadi ya, misal kamu 5 Hmm. platform, ngirim lamaran 20 lamaran. Oke, kami sengaja gitu. Aku coba sehari ngirim 10 lamaran pakai TS friendly, 10 lamaran pakai kreatif. Seminggu gitu terus. Gitu. Atau kalau aku buka LinkedIn, aku LinkedIn tuh ngirim lamaran 10 link 20, 10 ATS friendly, 10 kreatif. Rutin aja seminggu. Kamu bikin list di Excel atau bikin spreadsheet sendiri gitu. Nanti akhirnya kan bisa kamu evaluasi. Dari sekian yang lolos sekian, yang lolos sekian aku pakai tes, nah gitu. Atau yang nggak lolos aku lebih banyak pakai ini, ya udah gitu. Atau bahkan nanti kamu akan ada gini, yang lolos karena aku kirim lamaran 100, yang lolos 20, dari 20 15 berasal dari job street misalkan, yang 5 dari email. Oh berarti caraku main job street udah bener, lanjutin aja. Oh aku lewat email juga ada, ini aku dapat lokernya dari mana, tinggal ditingkatin. Nah, panggilan dari link ini yang nggak ada nih. Curiga kan? Nah, aku benerin dulu nih LinkedIn-ku, salahnya di mana gitu. Kan yang udah bagus tinggal dipertahankan, tingkatkan. Yang udah ada hasilnya masih kurang, dioptimalkan lagi. Entah jumlahnya diperbanyak, durasinya diperbanyak gitu. Nah, kalau yang nggak ada respon ini baru kayak gitu. Jadi nggak ada kewajiban bahwa kalau kamu udah ada yang enak terus tiba-tiba hanya karena mengikuti, oh ini harus pakai ATS. Enggak lah, itu buktinya ada panggilan. Ya udah, tidak semuanya harus kamu iyain kan. Gitu. Balik lagi ke basicnya, setiap orang punya journey-nya masing-masing. Dan dua CV ini tidak saling meniadakan dalam arti zaman sekarang cuma boleh CV ATS friendly, yang kreatif udah nggak Iklan ada. kalau gitu. Oh, nggak, udah nggak kayak gitu. Buktinya masih ada gitu. Gitu. Nggak kayak gitu. Kreatif pun masih boleh gitu. Bahkan ATS apa
CV yang masih layak diproses pakai tes Friendly pun juga boleh yang kreatif, yang sederhana gitu. Masih bisa dibaca gitu, ya kan? Tapi balik lagi kalau kita punya pemikiran akhirnya semua CV harus tes Friendly ya jelas salah. Karena nggak ada pengumuman juga gitu bahwa CV itu harus yang kreatif itu nggak boleh, harus ATS friendly gitu. Atau sebaliknya, sekarang ATS friendly itu nggak tuh kayak orang nggak niat tuh nulis, nggak ada desainnya tuh, cuma nulis tulisan-tulisan doang tuh gitu. Itu CV Iya, atau iya, betul. surat izin gitu gitu atau surat lamaran gitu gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Jadi dua-dua ini tuh strategi, balik lagi strategi. Ada strategi di CV, ada strategi di lamaran, ada strategi di macam-macam strategi. Kan ini kan lebih kayak kita tuh berlomba-lomba untuk pamer ke perusahaan gitu kan Bener. gitu. Ada yang strateginya cepet-cepetan. Jadi begitu ada lowongan diposting, buruan dilamar. Lowongan diposting sore, kirim sore. Baru diposting malam, kirim malam gitu. Harapannya adalah di saat orang lain belum sadar, aku udah sadar. Di saat orang lain lagi nyiapin data, punya aku udah diproses. Gitu. Ada yang dari sana. Ada yang bukan dari cepet-cepetan, tapi hebat-hebatan. Pengalamanku banyak. Aku pernah gini gitu. Mungkin jurusan yang pernah di HR di manajemen itu ada banyak, tapi nggak semua orang pernah nulis paper sebanyak aku, ikut lomba dan dapat penghargaan sebanyak aku, magang di tempat-tempat ini. Makanya aku tonjolin itu di CV-ku. Ada, ada yang strateginya banyak-banyakan. Aku punya banyak platform. Aku tahu cara ngirim lamaran yang baik lewat email, lewat LinkedIn, lewat ini, lewat ini, lewat ini. Di saat orang sehari ngirim lamaran tuh paling 5, 4, aku bisa 20, 30 gitu. Banyak-banyakan gitu persaingannya. Kadang saya juga di Glints, misalkan ditargetin sehari ngirim lamaran tuh minimal 20 apply lamaran di Glints. Itu tiap hari apply 25 lamaran di Glints Ya terus-terusan. nggak apa-apa, karena aku gini, teman-teman di grup loker juga sehari bisa rata-rata 20 sampai 30 yang di grup WA itu. Gitu. Dan sebagian kecil dari mereka ada yang sehari di atas 100. Dan itu pernah ada yang cerita ke aku kayak panggilan banyak. Dulu waktu aku jadi fresh grade tahun itu udah lama sih itu 2015-an itu. Aku sehari itu bisa 70 lamaran per hari. Itu memang kayak orang ngomongnya, kamu nge-spam ya, kamu asal ya enggak. Memang aku bagi 70 tuh kayak dari sini 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 sini. Kayak sejam aku buka setengah jam aku buka LinkedIn. Habis itu setengah jam buka Jobstreet, setengah jam buka ini, buka ini. Nanti balik ke LinkedIn lagi. Barangkali waktu tadi aku tinggalin udah ada loker yang baru gitu. Kayak gitu 70 lamaran per hari. Dan akhirnya aku waktu itu dalam waktu 3 minggu dapat 52 panggilan. Oh, banyak ya 52 panggilan. Dan itu semuanya di luar bidangku yang aku lamar. Kayak gitu. Apa karena aku hebat? Enggak, aku fresh grade. Tapi karena waktu itu aku yakin bahwa banyak banyak perusahaan yang butuh orang, tapi nggak tahu cara nyari lokernya tuh gimana. Ini kayak masa ikan dalam tanda kutip job seeker ini pada ngumpulnya di mana gitu. Jadi aku explore bener-bener gitu. Bener-bener sampai detail, tel gitu. Kalau aku nyari loker di platform yang meyakinkan ya gampang. Kalau aku nyari lokernya sampai kayak yang di Instagram, aku explore, mungkin sosial media yang lain aku explore, aku filter banget. Yang kedaluarsa aku hapus, yang palsu aku singkirin gitu, gitu. Aku lamar gitu. Ya alhamdulillah gitu waktu itu. Eh, 3 minggu sih, 3 minggu 52 panggilan. Itu ada yang panggilan lewat telepon, ada lewat email, ada yang panggilan psikotes, ada yang panggilan apa namanya interview dulu ya dibalik katanya ada interview psikotes gitu. Oh banyak ya, ya dikit dibandingin sehari 70 bisa dibayangin kayak gitu Iya sih bener. gitu. Nah itu loh gitu. Aku karena waktu itu aku percaya bahwa kalau kita udah bisa bikin CV dengan benar, kemudian main platform ini udah benar gitu, yakin dan sadar bahwa setiap proses yang ada tuh kita hubungannya sama manusia dan manusianya bisa diajak ngobrol. Kenapa nggak kita ngobrol sama merekanya? Kok seolah-olah tuh cuma kayak sistem dengan sistem, nggak ada interaksi dua arah gitu. Kenapa nggak bangun koneksi gitu-gitu? Itu nanti ngobrolnya sampai kalau kamu kita mempermasalahkan kan yang ada sekarang pakai duit-duit, ada orang dalam. Kenapa nggak kita bikin orang dalam kita sendiri dengan cara bangun koneksi yang baik gitu. Sehingga orang tuh yakin bahwa oh, ini orang yang terbukti itu nggak ini gitu gitu. Aku pernah ada di kondisi itu saat aku jadi fresh grade gitu, belum nggak tahu apa bikin sih aku aja masih ingat CV ku dulu anehnya kayak gimana gitu. Aku suka geli sendiri kalau inget gitu.
gitu. Tapi masih bisa gitu, masih bisa diupayakan untuk hal semacam itu gitu. Nah, itu silahkan dilakukan. Tapi tetap kita harus tahu bahwa konsistensi itu semua lebih dari sekedar ngelamar kerja. Kamu harus bisa rutin, time managementmu bagus. Sehari itu waktumu 24 jam, kurangi waktumu tidur berapa jam, kurangi waktumu buat bantuin orang tua berapa jam, kurangi waktu buat olahraga, buat ibadah, sholat, makan berapa jam, buat me time, jalan-jalan berapa jam. Pasti akan ada waktu produktif tuh setiap harinya. Waktu produktif nggak harus jadi satu, mungkin ada di pagi, siang, sore, malam, misalkan kebagi-bagi kayak sejam, 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 boleh. Nah, nanti waktu produktif setiap orang tuh beda-beda. Nah, silahkan di total. Kira-kira tuh sehari tuh waktuku yang bisa aku gunakan untuk hal produktif tuh berapa jam? Katakanlah 5 jam. Nah, 5 jam ini silahkan kamu bagi jadi dua. Nggak harus 50-50. Bisa berapa persen, berapa persen. Satu porsi kamu gunakan untuk lamar kerja, satu porsi kamu gunakan untuk pengembangan diri. Gitu. Jadi kamu lamar kerja ada, belajarnya ada. Belajar apa? Ya misalkan tadi, belajar bikin CV yang bener, update LinkedIn, berinteraksi dengan orang di LinkedIn, belajar interview, belajar psikotes, belajar pertanyaan yang biasa muncul, belajar software-software ini itu biar kamu makin mahir. Apa yang kamu udah kuasai tapi belum lancar, atau apa yang kamu sama sekali nggak tahu, baru denger, tapi ternyata itu dibutuhkan untuk posisi yang ingin kamu lamar gitu-gitu. Itu harus rutin tuh tiap hari. Jadi nggak ada yang namanya lamar kerja atau belajar ganggu waktumu yang lain. Aduh, aku hari ini kamu ngirim lamaran banyak, besok dikit, besok enggak gitu. Besok kamu ngirimnya lewat LinkedIn, Glints, Jobstreet, besoknya LinkedIn doang, besoknya email doang, kayak gitu. Besoknya nggak sama sekali. Aku nggak sempet kak, aku ngurus ponakan, nggak sempet kak, bantu orang tua ya nggak kayak gitu. Gitu. Kamu pasti punya, setiap orang punya cara untuk manage waktunya sendiri-sendiri. Kecuali hal-hal yang urgent ya. Kalau kamu udah bagi-bagi, bikin prioritas berdasarkan urgensi dan tingkat kepentingannya, hal semacam itu tuh bisa dikelola. Nah, itulah caraku gimana caranya aku bisa ngirim lamaran sampai 70. Padahal waktu itu aku udah punya grup locker. Jadi aku nggak bisa ngirim 70, ya aku masih punya grup locker, aku masih ngefilter locker, masih gini gitu. Kalau nggak ada, ya mungkin bisa 2 kali lipatnya gitu. Itu pun aku masih bisa main, aku bisa nongkrong, masih bisa tidur, bisa berenang gitu. Nah, kamu bisa melakukan hal yang sama. Tanya Pak sama dirimu sendiri, sesibuk apa sih kamu sekarang? Gitu. Kayak gitu. Dan ini nggak cuma berlaku sama kamu, sama teman-teman yang nonton sampai ke menit ini gitu. Bahwa adilnya tuh di situ. Setiap orang punya 24 jam dan setiap orang itu pasti akan diberikan kesempatan punya achievement, punya sesuatu yang diraih sebagai keberhasilan dan punya sesuatu porsi yang gagal untuk jadi bahan pelajaran. Cuma dua ini aja, cuma jumlahnya tuh sama, cuman kadang ada di tangan kanan, kadang ada di tangan kiri. Ini berhasil, ini gagal. Jumlahnya tuh sebenarnya kayak air sebotol 100% gitu. Katakanlah gitu kan. Nah, kadang tuh kayak jumlahnya lebih banyak di sini, ini dikit. Kalau pas gagal ini ada di sini gini gitu. Sebenarnya ya jumlahnya segitu-segitu aja. Inilah yang namanya kayak misalkan udah ditetapkan tuh ya segitu gitu. Tapi kadang tuh orang memandang yang namanya hasil tuh ya ya hasil gitu. Gagal ini nggak dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipelajari. Padahal kan banyak yang bilang bahwa kita kan juga harus bisa ngambil pelajaran dari kegagalan. Karena itu. Ya. Nah, kegagalan tuh bukan untuk di regret apa sih kecewa gitu. Tapi kan yo dari sini akhirnya aku tahu, akhirnya nanti banyak dari sini terkonversi ke sini gitu. Ini sebenarnya cuma bolak-balik aja karena setiap kekurangan itu ada potensi kelebihan, setiap kelebihan ada potensi kekurangan. Tergantung mentenya gimana, sudut pandangnya gimana. Aku waktu itu punya teori-teori tikus ya. Kelebihan tikus itu adalah penciuman. Dia bisa mencium makanan dari jarak jauh gitu kan. Bahkan nggak ngeliat apa tuh dari jarak jauh bisa kayak gitu. Itu kelebihannya tikus. Tapi kelebihan tikus itu merupakan kelemahannya. Kalau dia nggak punya kelebihan penciuman, dia nggak bakal bisa kejebak tuh di perangkap tikus, cepret gitu. Gitu. Jadi penciuman tadi bisa jadi kelebihan dan kekurangan dan itu berlaku untuk banyak hal gitu. Nah, dengan melihat semacam ini gitu ya, contohnya itu adalah tergantung kita sudut pandangnya gimana gitu. Ya kan? Gitu. Ini kita sudut pandangnya gimana? Kita nganggap ini sebagai sesuatu yang nggak berguna atau dari sini kita bisa ngambil pelajaran gitu. Gitu. Kalau dari hal yang nggak baik kita aja bisa ambil pelajaran untuk upgrade diri, apalagi dari hal yang baik gitu aja, lebih lebih ke arah sana. Nah, itu cara kita memotivasi diri gitu. Itu cara kamu motivasi diri saat kamu dimotivasi, saat kamu yakin, bahkan saat semua orang yang ada di sekitar kamu meragukan kamu gitu. Udah ke psikologi banget ya ini ya gitu. Ini lebih dari topik nih gitu. Nanti kita ngobrol yang lain kalau ke arah sana Iya, Pak, baik. gitu. Oke, dari sisi sini udah ada gambaran, udah cukup. Udah, Aku masuk ke cukup. sesi detail aja dulu ya. Ya.
Oke, oke, wait.